Baik teman-teman sekalian, baik lagi di Metal sekali ini bersama Pak Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan juga anggota Dewan Pembina dari Partai Gerindra. Pak, saya agak penasaran nih Pak sebenarnya saya secara pribadi cerita tentang gimana Pak Prabowo memutuskan untuk mengusung Pak Jokowi dan Pak Ahok di Pilkada 2012 karena efek dari Pak Jokowi dan Pak Ahok yang terpilih waktu itu kan cukup luar biasa ya, seperti mengubah peta perpolitikan di Indonesia khususnya. Saya pengen dengar Pak, awal mula bisa muncul nama Pak Jokowi yang dibawa dari Solo itu gimana sih Pak? Jadi gini ya, Gerindra dulu mula-mula mau mencalonkan yang namanya Jan Farid. Jan Farid, oh iya, Nah, dari P3 kalau nggak salah ya. untuk jadi gubernur ya, Gerindra itu. Saya kebetulan waktu itu masih jadi ketua Gerindra ya. Lawannya Pak Fauji. Jan Farid tiba-tiba dalam perjalanan singkatnya, Jan Farid dicalonkan jadi menteri perumahan atau PUPR kalau nggak salah ya, menteri perumahan oleh presiden. Nah kemudian kan kita nggak punya calon, kami diskusikan lah. Saya dengan Jan Farid dengan Pak Prabowo pada waktu itu. Kemudian Jan Farid bilang ini ada nih, sodorkanlah sama saya lambang SMK. Saya bilang apa ini? Kita Jokowi aja, saya bilang gitu. Saya ingat betul ya, kita kontak Pak Jokowi waktu itu. Mula-mula Pak Jokowi bilang saya mau di Solo aja deh gitu, mula-mula nih gitu. Dalam perjalanan terus akhirnya sepakat Pak Jokowi. Nah, itu pun Pak Prabowo minta ke Ibu Mega supaya nyalonin Pak Jokowi. Nah pada waktu itu PDI Perjuangan kan sebelum Pak Jokowi dia akan menggandengkan Pak Adang dengan Pak Jibo kalau saya nggak salah ya. Akhirnya kita desek-desek, Pak Prabowo desek, Bu Mega sepakat. Gitu. Nah pasangannya calonnya Ahok, ya, betul nih. Saya ditanya, Fik ini ada namanya Ahok, mau kita gandengkan. Saya justru jujur saja waktu itu kami nggak setuju, saya nggak setuju, termasuk Pak Hasim nggak setuju pada waktu itu. Karena apa? Saya bilang Pak Prabowo tanya, Fik kenapa? Pak Ahok itu kan kemarin sebelum ini dia mau maju lewat independen, terus nggak berhasil, gitu. Nggak setuju aja kita. Akhirnya ada diskusi panjang. Kalau di Gerindra itu diskusi, Pak Prabowo kan demokratis orangnya. Dia kalau mau memutusin sesuatu, nyalonin yang berhubungan dengan pengurus daerah, dia akan diskusi dengan pengurus daerah. Diskusiin panjang, akhirnya sepakat kita. Nah kalau udah sepakat, hukumnya wajib kita melaksanakan. Itu di Gerindra. Itulah demokratisnya Pak Prabowo. Diskusinya cukup keras juga. Calonin lah Pak Ahok gitu ya. Kemudian dari situ mulai bergerak. Dan alhamdulillah saya kira kita koalisi dengan PDI Perjuangan berhasil kan mengalahkan incumbent gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya Ahok itu kan mulai lari dari Gerindra di dalam perjalanannya. Dari situlah saya bilang sama Ahok, saya kalau Anda pindah partai 1000 kali buat saya nggak ada masalah. Tapi ketika menafikan peran orang, nah itu buat saya masalah gitu loh. Berhadapan-hadapan lah kita sama Ahok. Dan pada akhirnya kan tumbang juga Ahok lewat koalisi kami. Pertama Gerindra PDI, begitu berikutnya Gerindra dengan PKS. Nah yang dengan koalisi dengan PKS itu bagaimana kita mencalonkan Anies kan? Iya. Itu pencalonan Anies sebetulnya last minute. Jadi kita itu sebenarnya ada koalisi waktu itu, kalau kita gubernur, Demokrat, wakil gubernur.
Kita ajak begitu tuh. Oh, dekat Demokrat Pak, bukan Iya, PKS. mula-mula tuh sebelum Anies itu Demokrat dulu. Nah, diajak, tapi dalam perjalanan waktu kan tiba-tiba Demokrat di ujung mencalonkan sendiri AHY dengan Silvi. Nah, kita pusing lagi tuh, nggak ada lagi nih calon gubernur kita nih. Itu dalam tempo 1 malam, tidak 1 hari 1 malam, nggak sampai 1 hari 1 malam ya, dalam tempo mungkin sekitar 10, 15, 16 jam, bagaimana kita bisa putuskan, karena besoknya harus daftar. Mulai dari pertama kita minta Pak Yusril, ada dalam perdebatan kita Pak Yusril, gagal Sandi, gagal lah Pak Yusril. Kemudian kita coba listing gitu ya. Tiba-tiba muncullah nama Anies Baswedan. Tapi kan Anies, mohon maaf ini kan Pak Anies Baswedan kan sebelumnya di tahun 2014 kan orang yang bisa bilang cukup keras melawan Pak Prabowo. Oh iya, nah ini saya bilang lagi, ini Pak Prabowo ternyata kan orangnya bukan urusan pribadi, gitu loh. Bagaimana rakyat Jakarta bisa punya pemimpin yang capable gitu ya. Nah, saya ingat betul saya menyampaikan nama itu. Saya menyampaikan nama itu ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo terdiam sebentar, terus ya udah undang Aniesnya. Tengah malam itu Anies diundang. Ini besok mau pendaftaran nih, tengah malam Anies diundang oleh kita. Kira-kira jam 12 malam lah Anies. Ini seperti detik-detik proklamasi ya. Iya. Setengah malam. Jam 12 malam Anies kita undang, sampai akhirnya selesai itu besok paginya. Saya ingat itu hari Jumat paginya sepakat udah Anies Sandi. Gitu. Pak, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya menyodorkan nama Pak Anies itu Pak JK, Pak. Bukan gini. Kita yang tanya sama Pak JK, Pak bener nih itu loh. Itu Pak JK-nya lagi di Amerika tuh, saya ingat betul. Pak Prabowo telepon Pak JK waktu itu. Saya pertama telepon nggak dijawab karena memang di sana masih malam. Makanya kita tunggu jam 6 sore. Jam 6 sore kan di Amerika subuh. Nah, begitu subuh telepon lagi, Pak JK pun mendorong. Gitu. Jadi yang sebenarnya yang membawa itu waktu itu ya Pak, kalau nggak salah Pak Aksa. Pak Aksa Mahmud ngomong sama Sandi. Sandi ngomongin saya ngomong Pak Prabowo. Berarti oke Pak, saya punya pertanyaan nih Pak. Kita balik lagi ke pencalonan Pak Jokowi tadi. Ini kan tadi Pak Jokowi udah fix nih mau jadi dicalonkan menjadi gubernur gitu. Lalu sempat ada perdebatan bahwa kayaknya wagubnya jangan Pak Ahok deh gitu. Kira-kira waktu itu sempat ada beberapa alternatif nama nggak Pak yang Bapak berikan? Belum, waktu itu kita belum ketemu ya alternatif nama gitu. Ketika disodorin Ahok, memang saya pertama yang menolak saya. Alasan Bapak menolak kalau boleh tahu? Iya, saya kan gini, Ahok sebelum itu kan dia udah mau maju lewat independen. Artinya ketika orang mau maju lewat independen, maka dia sebenarnya tidak mempercayai partai kan. Iya. Nah itu, bibit itu udah kelihatan gitu ya. Nah, makanya begitu dia dalam perjalanannya menafikan peran partai, di situ saya langsung hadap-hadapan sama Ahok. Nah ini kan ketika koalisi dengan PDI kita menang, ngalahin incumbent. Gerindra, PDI ngalahin incumbent. Ketika Gerindra koalisi dengan PKS, kan Gerindra juga yang menang, ngalahin incumbent kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang menang siapa? Gerindra dong. Gitu. Oke Pak, ini saya mau nanya lagi Pak soal 2014. Kan Pak Jokowi dicalonkan jadi presiden oleh PDIP. Itu Gerindra tahu nggak sih Pak sebenarnya Pak Jokowi dicalonkan? Saya yang agak sering menyampaikan ke Pak Prabowo, Pak,
Pak Jokowi maju loh, Pak Presiden. Prabowo karena hatinya itu loh, dia bilang masa sih kan gitu loh, kira-kira Iya. apa ya, dalam pikirannya kita udah kerjasama, udah kita bantu gitu loh, masa sih mau nyalon presiden gitu dengan lawannya kita gitu. Berarti dalam tanda kutip agak polos waktu itu Pak Prabowo ya berpikirnya. Dia menyamakan orang dengan hatinya. Oh, oke. Bagaimana kan kalau dia udah baik gitu kan susah. Gitu. Ini Pak Prabowo ini baik sekali kalau menurut saya. Akhirnya begitu kejadian Pak Jokowi naik calon presiden, ya mau diapain itu? Gitu. Ya udah harus dihadapi lah gitu. Terus waktu Pak Jokowi resmi kita deklarasi, perasaan Bapak tuh ke Pak Prabowo gimana? Apa Bapak langsung ngubungin Pak Prabowo? Terus Bapak bilang tuh kan Pak udah saya bilangin, apa gimana? Nggak, emang saya ngomong. Jadi waktu deklarasi di Cipitung, saya ngomong sama Pak Prabowo, kebetulan saya lagi sama Pak Prabowo di Halim waktu Pak Prabowo mau ke Surabaya. Pak itu di TV lagi, Pak tuh Jokowi deklarasi. Jawabannya ya sudah mau diapain. Ya, Pak. Kira-kira Pak Prabowo kesal nggak sih Pak? Yes, manusiawi lah soal itu. Tapi kan dia nggak tunjukin ke kita bahwa ya udah itu fix, mau diapain lagi gitu. Nah Pak, terus Pak Ahok naik tuh menjadi gubernur setelah itu. Nah terus kan waktu itu waktu Pak Ahok naik jadi gubernur, apa udah kelihatan Pak bahwa Pak Ahok akan, bahasanya dalam tanda kutip, jadi rebel gitu di partai? Iya, udah kelihatan sebenarnya gitu loh. Udah kelihatan. Kemudian kan kasar sekali kan jadi gubernur, rakyat jadi marah-marah. Gitu. Udah kelihatan lah. Kita udah hitung itu. Kalau saya sih udah menghitung, dia pasti lari. Makanya kita udah siapin juga untuk berhadapan-hadapan kan. Terus Pak, waktu Pak Ahok jadi gubernur, pemilihan wagubnya itu ada, bahasanya ada pertentangan atau rebutan nggak Pak antara Gerindra sama PDIP? Yang mana? Waktu Pak Ahok jadi gubernur naik. Oh kalau itu kan karena Pak Jokowinya mencalonkan presiden, dia otomatis naik jadi gubernur. Kemudian wakil gubernur misalnya, ya kita nggak ada pertentangan karena waktu itu kan dianggap Ahok masih dari Gerindra. Oke. Oke Pak, puncak dari keretakan antara Gerindra dan Pak Ahok tuh yang menurut Bapak tuh ada di titik mana sih Pak, sampai Bapak kayak berpikir wah ini kayak udah nggak bisa lagi? Ya Ahok itu kan waktu itu menafikan peran Gerindra di dalam pemilihan gubernur. Padahal dia datang atas nama Gerindra. Saya paham betul itu. Yang bawa siapa juga saya paham betul. Jadi begitu dia menafikan peran itu, tadi saya bilang 1000 kali pindah partai buat saya nggak ada urusan. Tapi ketika menafikan peran kelompok, partai, organisasi, orang, bahkan orang yang menaikkan dia, nah buat saya masalah itu. Masalah aja buat saya gitu. Itu Bapak merasa ada pengkhianatan ya Pak? Oh iya dong, itu orang kita yang naikin gimana? Buat saya masalah. Nah di situ lah, walaupun argumennya Ahok kan ketika Gerindra mengusulkan pemilihan gubernur dipilih oleh Dewan di DPR kan waktu itu ada perubahan undang-undang. Itu bilang Ahok itu kan cuman alasan pintu keluar aja. Oke Pak, terus sekarang saya mau lompat ke Pak Anies Pak. Waktu yang Bapak bilang Pak Prabowo mengundang Pak Anies untuk ngobrol sama Pak Prabowo gitu. Itu waktu diundang Pak Anies tahu nggak sih Pak sebenarnya dia mau jadi gubernur? Mungkin diberitahu karena tengah malam itu ya. Mungkin dikasih tahu kenapa diundang gitu ya. Nggak tahu karena lagi rame-ramenya beritahu. Dan sampai dengan pagi itu biasa-biasa aja tuh. Karena belum kan waktu itu kita nunggu apa ya? JK. Sen bener nggak nih gitu loh. Gitu. Akhirnya besoknya kalau nggak salah malam itu juga kita udah sepakat, oke, gitu ya kan sore jam 6
Jadi sepakat, kemudian terus sampai malam, sampai besoknya hari Jumat itu Anies kembali lagi ke Kertanegara, sembahyang Jumat lah di masjid mertuanya Pak Sandi dekat situ kan, dekat Kertanegara. Sandi sama Anies. Saya ditanya wartawan, saya pengen jadi gubernur, saya pengen jadi wagub. Nah saya tanya, itu yang sebelah kiri siapa waktu sholat? Pak Anies. Kalau yang sebelah kanan, Sandi. Ya lu tafsirin sendiri dah, saya bilang. Berarti Waktu itu masih belum kita buka. Setelah sholat Jumat nih, belum kita buka. Gitu. tapi Pak Anies dalam prosesnya memang dia langsung menerima apa? Ya terima, kita telah dikasih pandangan terima. Karena kan ya seperti kita tahu, saya sih sempat baca gitu ya. Pak Anies pernah dalam tanda kutip menghajar Pak Prabowo agak kasar gitu, Oh iya, agak iya. keras tahun 2014. Tapi itu yang hebatnya Pak Prabowo. Dia bukan diri dia yang dia pikirin, tapi untuk kepentingan masyarakat, ya terima, bayangin itu demokratisnya dia. Bahwa lawan debat itu bukan musuh. Lawan debat adalah kawan berpikir. Nah itu hebatnya Pak Prabowo. Orang pasti, menurut saya orang pasti apa ya, termengah lah gitu, kenapa diterima gitu. Tapi Anda harus pahami bahwa buat Pak Prabowo lawan debat adalah kawan berpikir. Sehingga oke. Dan Pak, sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri sih ketika Pak Anies maju gitu ya menjadi gubernur, concern utama dari Pak Anies dan Pak Sandi ketika mencalonkan diri menjadi gubernur itu apa sih Pak? Apakah memang di ekonominya atau di sosialnya atau di mana? Jadi sesuai RPJMD tadi, salah satunya soal bagaimana masyarakat Jakarta bisa sejahtera. Masyarakat itu yang bisa senang, bisa bahagia gitu loh. Makanya tagline-nya kan maju kotanya bahagia warganya gitu. Nah salah satunya kan ada soal ketenaga kerjaan, makanya dulu ada OKOC. Kemudian DP 0 rupiah kan ribut. Orang pikir nggak mungkin, nggak boleh sama bank segala macam. Tapi dalam perjalanannya DP 0 rupiah di mana-mana sekarang DP 0 rupiah. Orang udah dihitung kok, boleh gitu. Bahkan waktu itu BI langsung pernah membuat mekanisme DP 0 itu. Dan Pak, kalau OKOC nih kan tadi mau nyinggung OKOC. OKOC sekarang kabarnya gimana Pak? Ini jalan, cuman ganti lebih diperluas kali ya. Namanya apa nah sekarang ini? Jackpreneur ya? Jackpreneur. Nah, itu udah. Menurut saya sudah sesuai dengan target-target yang dilakukan pelatihannya. Nah Pak, itu OKOC yang berganti nama jadi Jackpreneur itu apa? Itu kan bisa kita tebak kita itu mungkin idenya Pak Sandi gitu. Iya, betul. Kita kira-kira setelah Pak Sandi mengundurkan diri, apa yang saya dengar sih sempat ada kekhawatiran, nih jangan-jangan OKOC ditinggal Pak Sandi jadi terbengkalai gitu, atau malah jadi cuma sekedar jargon doang. Enggak. Tapi masih tetap Enggak kan konsepnya itu. Soal nama kan boleh aja berubah, tapi konsepnya saya kira itu yang paling penting gitu loh. Enggak. Mereka hubungannya baik-baik aja salahnya. Oh, oke. Nah Pak, satu lagi deh Pak yang mau saya tanyain soal pencalonan Pak Sandi. Kan seperti kita semua tahu, bahkan saya pernah melihat gitu ya waktu ada Rakornas Gerindra di Hambalang itu yang Pak Prabowo nyanyi-nyanyi sambil buka baju itu Pak malamnya. Kan sepanjang jalan itu udah banyak bendera dan spanduk Prabowo Anies pada saat itu, kalau saya nggak salah. Nah terus tiba-tiba yang jadi justru Pak Sandi. Itu ada apa Pak? Gini, Pak Anies waktu itu saya ada pertemuannya. Waktu itu ditanya, nah Pak Aniesnya itu mengatakan bahwa dia ingin selesaiin dulu Jakarta. Gitu. Kan ini amanah yang diemban juga oleh dia dari Pak Prabowo kan, lu jadi gubernur ya gitu ya. Nah dia Pak Anies sampaikan ke kita. Terus setelah Pak Anies menolak, apa langsung muncul nama Pak Sandi atau ada diskusi dulu? Banyak. Nah ini tadi saya bilang ya, Pak Prabowo itu yang menentukan keputusan partai sangat demokratis. Saya nggak terlibat di situ soalnya. Jadi saya bisa ngomong itu ya karena diskusi dulu. Nah, akhirnya sepakatlah kita Sandi.
Ya, Pak. Kan soalnya waktu pemilihan itu kan sempat muncul beberapa nama Pak. Ada 9 nama cawapres dari partai PKS. Sempat muncul juga wacana Pak Prabowo dengan Mas AHY, sempat muncul juga dengan Pak Gatot, dengan Pak Rizal Ramli dan dengan yang lain-lain gitu. Nama-nama yang benar-benar dipertimbangkan serius setelah berarti bentar lupa, Pak Anies itu berarti pilihan utama ya pada saat itu? Iya, waktu itu ini kan berdua nih, Iya. Anies apa Sandi. Akhirnya ada pertemuan, Pak Anies sedikit ditanya, ingat dulu bahwa dia ingin menyelesaikan amanah beresin Jakarta dulu, gitu. Udah. Nah, muncullah nama-nama tadi kan, nama-nama ini. Nah, itu kan didiskusikan dengan semua pihak. Pertama di Gerindra secara internal diskusiin dulu. Kemudian didiskusikanlah dengan semua partai gitu. Berarti dan katanya pencalonan Pak Sandi juga last minute Pak. Iya, kan ujungnya itu harus disepakati oleh partai pengusung. Gitu. Berarti Diskusinya dari awal udah panjang, tapi kemudian ujungnya kan harus disepakati oleh partai pengusung. Waktu itu kan ada PKS, ada PAN, ya. sebelum Pak Sandi ada nama yang dipertimbangkan secara serius nggak sih Pak setelah Pak Anies menolak? Di awal 9 orang itu, tapi kemudian mengerucut di satu, ya, sehingga satu itulah yang coba dikomunikasikan dengan partai pengusung, gimana kalau ini, gimana kalau ini. Nah itu pun nggak semudah yang kita bayangkan, perdebatannya panjang. Gitu. Pak, saya sempat dengar juga di hari-hari terakhir sempat muncul nama UAS Pak, Ustadz Abdul Somad. Iya itu kan di Istimewa Ulama muncul gitu loh. Tapi kan itu kan muncul ada Istimewa Ulama waktu itu siapa yang diusung. Oke berarti dan Bapak pas pencalonan Pak Sandi itu Bapak sempat udah tahu belum ini pasti atau misalkan pas Pak Sandi ini ya udahlah gitu kalau dia memang namanya udah ada gitu dari awal Pak Sandi memang sudah diperhitungkan atau Pak Sandi juga nama-nama yang juga termasuk satu nama yang last minute gitu Pak, yang tiba-tiba ada gitu. Sandi dari awal ya. Nah kemudian karena itu harus dikomunikasikan dengan partai pengusung, dikomunikasikan dengan partai pengusung. Masing-masing partai pengusung kan punya calon juga. Nah di situ ada perdebatan kan, perdebatannya plus minus lah. Artinya kita kan mau menang, gini gitu sampai muncul Istimewa Ulama itu. Oke Pak, saya kira itu aja dulu untuk part 2 kali ini. Untuk part ketiga nanti saya minta sedikit closing statementnya aja Bapak tentang anak muda yang kira-kira nanti akan terjun ke dunia politik, kira-kira seperti apa sih gitu Pak? Yang pertama bahwa bagi generasi muda, partai politik itu harus diisi oleh anak muda yang cerdas, yang punya idealisme. Karena berdasarkan undang-undang dasar kita, menentukan segalanya lewat partai politik. Kenapa? Karena partai politik yang mencalonkan presiden. Presiden kan nggak bisa dicalonin lewat independen. Kemudian dari situ kan presiden bisa ngangkat menteri, ini gitu loh. Jadi anak muda, saran saya yang punya idealisme, punya gagasan bagus, masuk dalam partai politik mana aja monggo silahkan. Pak, tapi kan banyak ketidakpercayaan anak muda terhadap partai politik di hari-hari ini Pak. Ya jangan nggak percaya. Kalau nggak percaya nanti partainya diisi orang-orang yang tidak punya idealisme, kan repot. Soalnya ini sih dari obrolan-obrolan saya sama teman-teman saya. Soalnya mereka menganggap kayak partai politik semuanya karena tuh isinya tuh sama aja. Ya gitu. harus dibenerin. Kalau merasa begitu masuk dan terlibat dalam diskusi di situ. Gitu. Berarti harapan itu masih ada ya Pak? Oh iya, saya kira gini, ini undang-undang dasar. Bunyinya begitu, bahwa presiden dicalonkan oleh partai politik. Nah, nggak dicalonkan secara independen, presiden nggak ada kan, kecuali gubernur ada. Presiden calon. Gubernur pun dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau independen. Tetap partai politik, karena itu harus diisi oleh anak-anak muda yang cukup. Tapi kan ada masalah lagi nih Pak ketika anak muda misalkan udah mulai percaya partai politik, ada yang namanya threshold Pak. Nah kira-kira menurut Bapak threshold itu masalah bukan sih Pak? Gini, threshold itu kan keputusan politik. Karena itu mesti masuk semua di partai politik. Threshold itu keputusan politik. Tapi kalau Bapak pribadi sebenarnya setuju nggak sih Pak ada threshold? Ya mestinya
bukan soal pribadi setuju dan tidak setuju, keputusan politiknya apa gitu loh. Kalau mau dibuka, ya buka. Nanti ditentukan oleh keputusan politik di DPR itu. Oke. Kayaknya itu aja Pak, cukup. Terima kasih atas waktunya di sore ini. Itu dia teman-teman pembicaraan saya dengan Pak Taufik. Untuk pembicaraan selanjutnya nantikan aja di channel YouTube saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah. Siap.